Tapi isi pikiran atau isi hati tuh orang nggak ada yang tahu gitu ya. Mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tetapi banyak battle gitu ya di dalam pemikiran kita. Tetapi hari ini kita mau menang sama-sama gitu ya dari apa ya, pertempuran atau mungkin battle yang ada dalam otak kita ataupun pemikiran kita. Dan pastinya pagi hari ini semua listeners di hari yang semoga sepanjang hari cerah ya, tidak hujan seperti kemarin. Audrey Joanna kembali menemani Anda dalam Smart Happiness seperti biasa bersama motivator leadership and happiness kita, Pak Arfan Pradiansyah. Pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Bahagia, gimana Pak Arfan? Luar biasa bahagia, ya. Oke, luar biasa bahagia ya. Tapi lagu kita pagi hari ini cukup sendu gitu ya Pak Arfan untuk Ya, membuka Smart Happiness pagi hari ini. Tetapi kalau dilihat dari liriknya, ternyata cukup dalam sekali ya dibawakan oleh Selena Gomez. Mungkin Pak Arfan boleh cerita dulu kali ya. Kenapa sih Pak Arfan angkat lagu ini? Silakan. ya. Terima kasih banyak Audrey ya. Kalau kita lihat lagu ini ya, My Mind and Me ya. Ya. Jadi kenapa musiknya seperti itu menggambarkan sebuah dialog sebetulnya ya. Oke. Dialog antara my mind and me, antara kita, pikiran kita dengan kita gitu ya. Ya. Dan dialog itu awalnya bisa baik-baik saja, tapi lama-lama bisa sangat hangat, makin menghangat, makin sengit, dan akhirnya sebetulnya bisa terjadi pertempuran loh di dalam pikiran kita sendiri ya. Dan itu digambarkan dengan baik sekali oleh Selena Gomez dalam lagu ini. Coba kita lihat syairnya. Yes. Jadi dia bilang begini, I'm constantly trying to fight something that my eyes can't see. Ya, aku terus-menerus mencoba melawan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mataku. Nah, itu kata Selena Gomez. Ya, jadi ada sesuatu nih yang harus saya lawan terus-menerus. Yes. My mind and me, we don't get along sometimes. Ya. Pikiranku dan aku, kami terkadang tidak akur gitu ya. And it gets hard to breathe. Dan itu membuatku sulit untuk bernafas. I wouldn't change my life, and all of the crashing and burning and breaking I know now. Ya, tapi aku tidak akan mengubah hidupku dan semua tabrakan dan pembakaran dan kehancuran. Ya, aku tahu sekarang, if somebody sees me like this, then they won't feel alone now. Jika seseorang melihatku seperti ini, maka mereka tidak akan merasa sendirian. My mind and me, pikiranku dan aku. Oke, Audrey. menarik ya. Menarik dari Selena Gomez dengan My Mind and Me. Seperti yang dikatakan tadi ya Pak Arfan ya, gets hard to breathe, but I wouldn't change my mind. Kan berarti dampak pertempuran yang ada ini kan cukup apa ya, mungkin membuat kita juga jadi bingung atau mungkin kurang produktif dan lain sebagainya. So, kenapa sebenarnya Pak Arfan kita harus bahas topik ini di pagi hari ini? Mungkin di momen juga bulan puasa ya, di minggu kedua. Kenapa Ya. Pak Arfan mengangkat topik winning the battle in your mind? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Seperti yang kita bahas di Jumat minggu lalu ya, Yes. bahwa bulan puasa ini kan banyak sekali orang yang berpuasa. Ya, tetapi seperti kata Nabi juga, tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain hanya lapar dan dahaga. Yes. Nah, kenapa seperti itu? Karena puasanya itu hanya puasa menahan lapar dan haus. Ya, yang anak kecil juga bisa kalau puasa seperti itu kan. Yes. Dan puasa seperti itu tidak terkait dengan kebahagiaan. Terkait dengan kesehatan, iya, tapi saya kira tidak terkait dengan kebahagiaan. Nah, puasa yang terkait dengan kebahagiaan adalah puasa ketika kita bisa menahan makanan-makanan negatif yang masuk ke dalam kepala kita. Oke. Ya, karena makanan-makanan yang masuk ke dalam kepala kita itulah sesungguhnya yang menentukan apakah kita akan bahagia atau tidak gitu. Nah, tetapi memang kenyataannya, penelitian juga sudah membuktikan bahwa 60% dari isi kepala kita ini negatif gitu. Oke. 60% gitu. Wow. Ya, karena yang namanya pikiran negatif itu tidak perlu dibikin saja, dia sudah datang dengan sendirinya loh. Ya. Itulah bedanya pikiran negatif dengan pikiran positif. Pikiran negatif itu nggak perlu dibikin, dia datang dengan sendirinya. Ya, misal kalau kita ketemu orang di kantor, kita menyapa dengan ramah, dia buang muka. Itu pikiran yang masuk ke kepala kita, pertama-tama adalah pikiran positif atau negatif?
Pasti negatif. Pasti negatif. Ya. Misalnya kita kirim WA ke orang, Aha. ya, terus sudah berjam-jam nggak dibaca-baca, nggak Aha. dibuka-buka, atau sudah dibuka, Belum sudah dibalas. Dirit ya. dibaca tapi tidak Aha. dibalas, Yes. ya, itu pikiran kita positif atau negatif? Sudah pasti negatif. Sudah pasti negatif, Ya. ya. Ada orang minjem uang ke kita, ya sudah janji, tapi pada tanggal yang ditetapkan dia nggak bisa dikontak, misalnya, Mhm. ya kan? Pikiran kita positif atau negatif? Negatif. Pasti negatif. Jadi yang namanya pikiran negatif itu nggak usah dibikin. Oke. Dia akan terjadi dengan begitu saja. Dia akan terjadi secara alamiah. Nah, Ya. tidak demikian dengan yang namanya pikiran positif. Mhm. Pikiran positif itu selalu on a second thought. On a second thought. Jadi pikiran kedua gitu. Jadi pikiran pertama ketika kita kirim WA ke orang nggak dibalas itu pasti negatif dulu. Tapi kemudian pikiran positif adalah sesuatu yang harus kita ciptakan. Kemudian kita mengatakan, oh iya ya mungkin dia sedang sibuk. Tapi kok dia udah baca kalau sedang sibuk kok? Udah baca gitu kan? Oh ya bisa saja dia baca tapi nggak sempat membalas misalnya. Dia sedang dalam meeting misalnya, ya. Dia sedang ada meeting, kemudian dia curi-curi baca gitu sebentar, ya tapi dia tidak bisa membalas kan karena di depan banyak orang, misalnya begitu. Atau dia sedang mengemudikan kendaraan, misalnya dia curi-curi baca begitu, bisa saja seperti itu. Ya. Tapi kan pikiran positif seperti itu harus kita ciptakan dulu, harus kita buat dulu gitu. Makanya saya tadi mengatakan on a second thought, dalam pemikiran yang kedua gitu, selalu baru bisa melahirkan pikiran yang positif. Tapi pikiran negatif itu nggak usah dibikin, begitu terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, langsung itu pikiran negatif yang ada pada diri kita. Nah, sehingga dengan demikian wajar saja kalau ada penelitian itu yang mengatakan bahwa 60% pikiran yang ada di kepala kita itu adalah pikiran yang negatif. Nah, kalau demikian, maka sulit sekali kita untuk bisa menjadi bahagia kalau pikirannya aja pikiran negatif. Karena kunci kebahagiaan itu sesungguhnya adalah pada pikiran kita. Yes. Nah, dalam talk show ini, mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam pikiran kita. Sebetulnya ada apa aja sih di dalam pikiran kita? Nah, kalau tadi digambarkan oleh Selena Gomez, bagus sekali dia menggambarkan bahwa dalam pikiran kita itu sesungguhnya ada sebuah kekuatan tarik-menarik yang nanti kita akan gali lebih jauh lagi. Apa itu kekuatan tarik-menarik? Tetapi yang dia katakan tadi dalam lagunya, bahwa saya dan pikiran saya itu seringkali bentrok. Yeah. Seringkali kita tidak bersesuaian gitu. Dan ini menimbulkan masalah yang berkepanjangan, dia bilang begitu. Yes. Itu Audrey. Oke, nah nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti itu ya, Small Listeners, berkaitan dengan winning the battle in your mind. Nah, Anda juga boleh sharing nih, mungkin ada juga nih Anda yang mendengarkan sekarang lagi ada apa ya, pertengkaran juga nih, pertikaian gitu ya antara mind-nya dan juga mungkin dirinya sendiri. Silakan boleh sharing pagi hari ini Small Listeners di 0812 11 12 959 atau di YouTube kami di Radio Smart FM. Nanti kita akan bahas sama-sama pertanyaan ataupun respon Anda bersama dengan Pak Arfan. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Winning the battle in your mind. Ini menjadi pembahasan kita selama 1 jam ke depan. Jadi yang ingin sharing, yang mungkin merasakan hal yang sama, ya nih Pak Arfan, saya juga merasakan apa nih perbedaan pendapat gitu ya dari pikiran dan juga mungkin diri saya sendiri. Boleh silakan sharing ya di 0812 11 12 959 atau juga bisa menggunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Oke, Pak Arfan, kita bahas dulu kali ya. Sebenarnya pemicu dari battle yang ada dari pikiran kita dan juga diri kita itu sebenarnya apa sih? Apakah memang keinginan yang berbeda, tujuan yang berbeda, atau seperti apa? Padahal kan kita satu jiwa, satu tubuh gitu. Pak Arfan, silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi memang manusia itu terdiri dari 2 unsur yang berbeda. Oke. Itu penyebabnya. Ya. Ya, kalau unsurnya sama, nggak ada masalah gitu. Nggak akan ada tarik menarik, nggak akan ada pertempuran. Terjadi pertempuran itu karena 2 unsur berbeda, punya kepentingan yang berbeda, punya keinginan yang berbeda. Unsur yang pertama dari manusia itu adalah darah dan daging. Oke. Itu unsur pertama dari manusia. Ya, unsur fisik gitu ya, darah dan daging. Kemudian unsur kedua dari manusia itu adalah yang namanya ruh. Oke. Gitu ya. Nah, ini 2 unsur yang bertolak belakang gitu ya. Darah dan daging itu ya selalu orientasinya itu ke bumi. Orientasinya itu ke bumi dia ya. Sementara ruh itu orientasinya selalu ke langit.
Ya, jadi orientasi ke bumi itu ya selalu ingin mendapatkan sesuatu karena kita membutuhkan sesuatu itu untuk hidup kan. Ya, selalu ingin survive. Em, Kadang-kadang kita nggak pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki, gitu ya. Itu kan karena kita perlu survive gitu untuk hidup, mementingkan diri sendiri. Nah itu. Oke. Kenapa kita mementingkan diri sendiri? Supaya kita bisa hidup. Kalau kita nggak mementingkan diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa hidup gitu? Ya, ingin mencari kepuasan, ingin mencari kenikmatan, itu kan yang namanya darah dan daging gitu. Sementara unsur satunya lagi, unsur roh itu adalah yang selalu mengacu ke gravitasi langit. Jadi ada gravitasi bumi, ada gravitasi langit. Apa itu gravitasi langit? Yang selalu ingin memberi kepada orang lain, ingin berkontribusi, ingin menolong orang gitu. Ya, hal-hal yang sifatnya mulia gitu ya. Ingin memaafkan misalnya ya. Kalau yang namanya gravitasi bumi itu bukan memaafkan Audrey, tapi membalas. Oke. Kalau misalnya kita disakiti sama orang, kemudian kita marah dan kita ingin membalas, itu wajar nggak? Wajar sepertinya. Wajar dong, karena itu kita hanya mengaplikasikan yang namanya sense of justice, Yes. rasa keadilan gitu. Kalau saya disakiti, ya saya ingin membalas itu gitu. Saya disakiti 5, saya ingin membalasnya dengan 5 juga gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi gitu. Kalau orang ingin membalas itu manusiawi gitu. Nah itu ketika dia ingin membalas, dia sebetulnya sedang mengacu kepada gaya gravitasi bumi, kepada keberadaannya sebagai darah dan daging. Tetapi kalau kita bicara mengenai gaya gravitasi langit, kita bicara mengenai roh, itu kita akan memaafkan gitu. Ya, karena bicara mengenai gravitasi langit itu kita akan selalu ingin sampai kepada kemuliaan, ingin sampai kepada kebaikan gitu ya. Nah, jadi itu selalu ada tarik menarik di dalam kepala kita gitu. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa pikiran kita itu sesungguhnya adalah medan perang gitu. Oke. Ya, medan perang antara darah dan daging melawan roh. Dan dia akan terus-menerus terjadi sepanjang hidup kita gitu. Nah, talk show ini ingin membuka kesadaran kepada kita semua bahwa ini yang perlu kita siasati gitu, peperangan yang ada di dalam ini. Karena kalau kita bisa menang dalam peperangan yang ada di dalam pikiran kita ini, insya Allah kita juga akan bisa menang terhadap peperangan yang ada di luar kita gitu. Oke. Tapi ketika kita kalah dalam pikiran, maka itu akan kita bawa ke dalam kehidupan kita. Kita juga akan kalah dalam kehidupan kita ini. Karena ada banyak pertempuran yang harus kita lalui setiap hari dan itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa gitu, kekuatan mental yang luar biasa. Begitu. Yes, jadi ini ibarat medan perang ya kita harus sediakan apa ya, stamina, terus juga amunisi atau mungkin alat perang gitu, Pak Arfan. Tapi Betul. kalau misalnya medan perangnya pikiran, alat perangnya itu apa sebenarnya, Pak Arfan? Kalau diibaratkan seperti itu. Ya, very good question ya. Kita harus tahu musuh-musuh kita dulu gitu. Oke, ya, ya. Harus lihat siapa nih musuh-musuh yang ada dalam pikiran kita. Ada 3 musuh Oke. dalam pikiran, Audrey ya. Yang pertama adalah yang namanya the power of animal. Jadi ada binatang nih di dalam pikiran kita, ya, yang mempunyai kekuatan gitu. Apa itu the power of animal? The power of animal adalah keinginan-keinginan kita untuk mencari kesenangan, untuk mencari kepuasan jasmani, untuk mencari kenikmatan, untuk mencari sensualitas gitu. Ya, jadi kan setiap manusia kan pasti punya keinginan ya untuk mencari kenikmatan gitu, dan keinginan untuk mencari kenikmatan itu merupakan salah satu dari sumber kejahatan kan? Ya. Ya kan, kita ingin yang nikmat-nikmat gitu dengan cara yang mudah gitu ya. Dan itulah sumber kejahatan ini. Kenapa orang korupsi itu kan mencari kenikmatan. Kenapa orang selingkuh itu kan mencari kenikmatan. Ya. Kemudian juga kenapa orang malas? Malas itu mager itu kan? Mencari kenikmatan juga kan? Itu kan? Malas olahraga, malas bekerja, itu kan semuanya kenapa? Karena ingin mencari kenikmatan gitu. Nah, itu namanya the power of animal. Nah, kemudian yang kedua adalah the power of wild animal. Wild animal. Oke. Ya. Kalau tadi cuma animal saja kan yang mencari kenikmatan, kesenangan,
kepuasan jasmani, ya itu. Kalau wild animal ini adalah kekuatan dalam diri kita yang sering kita ingin menyerang orang lain gitu. Oke. Mulai dari membenci orang lain, menyerang orang lain, ingin menghancurkan orang lain. Kan ada tuh kekuatan-kekuatan seperti itu di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau tadi itu sifatnya hanya mencari sensualitas, kenikmatan, kalau ini menyerang, gitu. Kita nggak suka sama orang yang lebih daripada kita. Kita ingin menghancurkan dia, itu ya. Dan menghancurkan itu kan bukan hanya secara fisik ya, tapi sekarang kan ada istilah apa? Character assassination, ya gitu ya. Nah itu adalah yang namanya kekuatan dari wild animal, the power of wild animal. Nah satu lagi Audrey adalah yang namanya kekuatan setan, itu yang ketiga. Oke. Nah kekuatan setan itu apa sih? Kekuatan setan itu yang pertama adalah kesombongan gitu, karena setan itu, iblis itu adalah makhluk yang sombong. Ya, ketika dia diciptakan, kemudian Adam diciptakan, manusia diciptakan, kemudian dia disuruh hormat kepada Adam, dia nggak mau hormat kepada Adam. Ya, dia bilang, aku lebih mulia daripada dia. Aku diciptakan dari api. Ya, kalau manusia itu cuma diciptakan dari tanah, aku lebih mulia, kan seperti itu. Jadi merasa lebih baik dari orang lain gitu. Itu kan sebetulnya adalah kesombongan-kesombongan yang diwariskan oleh setan sebetulnya yang memiliki kesombongan itu. Ya, yang kedua yang namanya kekuatan setan juga adalah yang disebut sebagai kekuatan rationalization. Oke. Untuk merasionalisasikan segala sesuatu. Ya, jadi apapun yang dilakukan itu supaya bisa mencapai supaya kita bisa melakukan ketidakbaikan, kejahatan itu dengan enak, itu harus ada sebuah proses yang namanya rationalization. Oke. Dirasionalisasi. Jadi ketika dirasionalisasi maka segala sesuatu tuh nampaknya benar adanya gitu. Ketika bisa dirasionalisasi. Jadi pekerjaan manusia itu ketika dia ingin melakukan sesuatu itu pasti nyari rasionalisasi, nyari justifikasi gitu. Tanpa justifikasi kelihatannya, tanpa rasionalisasi akan kelihatan bahwa apa yang kita lakukan itu jelek, buruk. Tetapi kalau kita sudah menemukan rasionalisasi atau justifikasi, maka apa yang kita lakukan itu akan terlihat baik, seolah-olah baik gitu. Nah itulah sebetulnya kita sedang memanfaatkan the power of syaitan gitu. Oke. Itu Audrey. Oke, ini musuh-musuh yang kalau dipikir-pikir jadi mengerikan juga sebenarnya ya Pak Arfan, tapi kita seperti itu, banyak excuse-nya ketika kita tidak mengetahui beberapa musuh-musuh yang mungkin bisa memicu hal-hal negatif gitu ya dari dalam diri kita. Tadi ada musuh dari the power of animal, kenikmatan jasmani, ada menyerang orang lain gitu ya untuk wild animal dan syaiton tadi ya. Ini yang mungkin yang mengerikan, rasionalisasi dan juga kesombongan. Nanti kita belajar bagaimana sebenarnya untuk menghilangkan lah ya musuh-musuh ini atau mungkin membabat habis gitu Pak Arfan supaya juga mungkin di momen bulan puasa nih pikiran-pikiran kita ya seperti yang kita sampaikan di minggu lalu ini juga bisa positif sehingga ibadah juga bisa lebih lancar dan juga baik seperti itu. Nanti kita akan membahas dan juga small listeners yang masih ingin sharing silakan ya. Mungkin Anda juga tertarik gitu ya untuk meresponi 3 musuh ini, mana yang paling lemah gitu ya Anda rasa yang kayaknya saya nggak kuat deh kalau udah sampai di tahap kesombongan gitu ya. Itu saya mungkin mudah tergugah gitu. Silakan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami. Dan juga boleh absen pagi hari ini semua listener sampaikan kabar Anda ataupun mungkin cuaca di kota Anda gitu ya. Supaya kami bisa sapa Anda di pagi hari ini dalam Smart Happiness. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami.